Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan Ana ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah, ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani, ya, mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW sebagai akhlak yang mulia, ya. Nah, maka dari itu, ya, kita lanjutkan pembahasan kita, ya, di kitab Adabul Mufrad di bab 481. Bagaimana, ya, ayat hijab itu turun, ya. Afwan, hijab di sini ini terjemahannya agak kurang bagus ya Om, ya, sebetulnya yang Anda pakai. Hijab di sini itu masih shutter. Apa shutter? Biasanya kalau di masjid-masjid itu ada pembatas bagi perempuan, ya, untuk sholat. Nah, hijab itu masih seperti itu, bukan hijab kerudung, ya. Karena ini apa, turunnya beda. Nah, kalau di hadis yang ini, ya, bagaimana shutter atau pembatas antara lelaki dan perempuan ketika dalam satu majlis itu turun. Ya, ada beberapa hadis yang mana menjadi pedoman atau menjadi turunnya syariat hijab. Ya. Nah, seperti dalam hadis ini, ya, di hadis 1051, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya, mengabarkan kepada Ibnu Syihab, ya, ketika ia berumur 10 tahun, ya, pada saat itu ia kedatangan Rasulullah SAW, ya, ke Madinah, ya, saat hijrah, ya. Nah, yang mana, ya, ibu-ibu, ya, atau misalkan ada beberapa ummahat, ya, pada zaman tersebut, ya, melayani Rasulullah SAW, ya, dan mengabdi, ya, kepada beliau selama 10 tahun, ya, sampai beliau meninggal lah. Beliau meninggal saat umur Anas 20 tahun, ya. Makanya salah satu sahabat yang berumur panjang itu kan Anas bin Malik, ya. Nah, beliau wafat pada saat umur 103, apa, 103 atau 105, ya. Nah, maka, ya, aku maka aku adalah orang yang paling mengetahui tentang bagaimana hijab itu turun syariat, ya. Nah, ayat hijab, ya, pertama turun adalah ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahas, ya. Uh, Beliau, ya, saat itu menjadi pengantin, ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengadakan penjamuan makan, ya, atau walimatul urs, ya. Nah, kita tahu bahwa hukum walimatul urs itu hukumnya disyariatkan. Apa disyariatkan? Nah, kalau ada suatu amalan para jamaah sekalian, hukumnya disyariatkan, berarti amalan tersebut itu tergantung kondisi sang pengamalnya, ya, atau orang yang berkaitan, ya, seperti walimah, nikah, kemudian apalagi beberapa amalan yang tergantung kondisi orangnya, ya. Nah, yang mana hukumnya bisa sunnah, bahkan bisa makruh, bahkan bisa haram, ya, tergantung dari kondisi orang tersebut, ya. Nah, sesudah itu, ya, beliau keluar dan tersisa jumlah orang-orang yang di dalam rumah, ya. Nah, mereka berbincang-bincang, ya, keluar dan kembali ketika ingin kembali ke rumah beliau, ya, ternyata mereka masih berbincang-bincang, ya, sampai ketiga kali, ya. Nah, akhirnya lah, ya, di sini Rasulullah SAW menyekat. Jadi Rasulullah SAW masuk tapi beliau sekat, ya. Nah, dipisah, ya. Nah, maka turunlah ayat hijab, ya. Nah, karena walimatul urs yang terjadi pada Rasulullah SAW dan juga Zainab binti Jahsh. Nah, inilah bagaimana syariat Islam itu turun karena kejadian-kejadian para sahabat, ya. Nah, yang mana akhirnya, ya, ini menjadi salah satu bentuk, ya, bagaimana kita bertamu, bagaimana kita berdiam di rumah saudara kita, ya. Maka kita lihat, ya, di kandungan hadis tersebut, ya, ada di poin kedua kita lihat, ya, larangan bertinggal lama, ya, bagi orang yang diundang, ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah waktunya pulang, ya, jangan sampai kita menunda berjam-jam sampai akhirnya mengganggu sang penghuni rumah, ya. Itu dalam syariat Islam, ya. Makanya kalau rumah itu beberapa ada hijabnya, ya, agar memisahkan ketika ada tamu, ya, dan juga penghuni rumah, ya. Nah, begitulah dengan syariat Islam turun, ya. Maka itu disyariatkan dalam Islam juga, ya, nggak masalah, ya.
Dan di sini di poin ketiga ya boleh bagi pemilik rumah atau tuan rumah ya menunjukkan keberatan ya kepada tamu yang untuk disegerakan untuk pulang ya. Nah, walaupun ya kalau di kita kan mungkin nggak enak atau bagaimana ya, namun ini tidak masalah dalam syariat ya. Nah, tentu dengan cara yang baik dan tepat ya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita lanjut para jamaah sekalian di bab 482 ya, ini masih dengan terjemah yang apa namanya aurat ini dimaksud aurat di sini ya. Tiga aurat ini adalah waktu di mana tidak boleh diganggu ya. Jadi aurat di sini adalah waktu privasi lah bisa kita bilang ya. Kita di hadis 1052 ya dari Sa'labah bin Abi Malik Al-Qurazi ya bahwa ia pernah berkendara mengunjungi Abdullah bin Suwaid ya, dari Bani Harith ya, untuk menanyakan kebanyakan mengenai tiga aurat atau tiga waktu privasi karena ia sudah mengamalkannya. Nah, jadi Sa'labah ini tahu bahwa Abdullah bin Suwaid ini dia mengetahui ada wasiat dari Rasulullah SAW. Nah, jadi Sa'labah minta hadis tersebut ya kepada Abdullah ya. Maka ia bertanya, ya, apa yang engkau inginkan? Nah, maka Sa'labah berjawab, ya, aku menginginkan mengamalkannya dengan hadis tersebut. Ya. Lalu, ya, ia menjawab, ya, jika aku menanggalkan pakaianku, ya, karena terik yang panas, ya, karena di siang hari ya kita tahu ya bahwa Saudi itu ya memang panas dari zaman dahulu juga, ya, bukan karena apa polusi atau apa pembangunan gedung ya, tapi memang hawanya atau cuaca aslinya panas. Ya, maka beberapa kaum di Jaziratul Arab ketika siang hari itu mereka menanggalkan pakaian atau melepas pakaian mereka. Ya. Tidak ada satu orang pun yang masuk menemuiku dari anggota keluarga, ya, nah, yang telah balik kecuali dengan izinku atau kupanggil. Ya, maka itu adalah penunjuk untuk izinku. Nah, jadi ya amalan yang diperintahkan Rasulullah SAW ya, ketika kita menanggalkan pakaian ya, nah, atau kita melepas pakaian kita kemudian terlihat aurat kita ya, maka ketika kita lagi di kamar ya usahakan jangan ada yang masuk gitu. Ya, walaupun keluarga ya. Nah, dan juga itu waktu pertama ya. Nah, waktu pertama yang mana pada kaum muslimin pada di Jaziratul Arab ya, pada saat itu di tanah Arab ya. Nah, mereka membiasakan untuk menanggalkan pakaian mereka, ya, melepas pakaian mereka. Ya, maka ketika ada saudara atau orang lain ingin masuk, ya hendaknya meminta izin. Itu pada waktu siang. Ya, kemudian pada saat fajar menyingsing, ya, atau pada saat orang-orang bersiap untuk sholat subuh. Nah, itu juga waktu privasi bagi kaum muslimin. Nah, dan juga ketika waktu isya, ya, yang mana aku menanggalkan pakaianku hingga aku tertidur. Nah, maka di sinilah kita bisa lihat ya para sahabat ya yang mana diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Sebetulnya ini hadis turunan dari ayat yang mana ketika Umar ketika tidur siang, ini sedikit cerita ya tentang apa hadis ini yang berkaitan tentang ayat turunnya suatu ayat yang mana pada saat itu sahabat Umar bin Khattab masih tidur siang ya, dan di kediaman ya Umar bin Khattab tiba-tiba ada anak-anak yang berlarian untuk bermain. Nah, maka di sini ya Umar bin Khattab ya, sedikit apa amarahnya naik gitu. Nah, dan dia akhirnya mengeluh ya. Nah, kenapa orang masuk ke kediaman orang lain tanpa izin? Nah, maka turunlah hadis ya, afwan ya, turunnya ayat ya, ketika kita mengetuk rumah maksimal itu 3 kali. Nah, seperti hadis ini juga. Nah, yang mana ya terkena kebiasaan dari kaum Jaziratul Arab ya. Maka ini bisa jadi acuan ya ketika kita ingin izin ya kepada kediaman orang lain. Kita harus tahu waktu privasi seseorang ya. Jangan sampai ketika mereka lagi makan atau ketika mereka lagi istirahat ya kita ganggu ya. Nah, maka inilah adab-adab dalam kita bertamu ya, dalam kita mengunjungi saudara kita ya, mengganggu saudara kita ya atau kita ingin ya bersilaturahim, kita harus lihat juga waktunya ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Mungkin kita lanjut ya di bab selanjutnya ya.
tentang syariat ya suami makan bersama istrinya. Ya, ini masih tentang hijab sebetulnya ya. Nah, kita lihat di hadis 1053 ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata ya, aku makan haiz ya. Haiz itu apa namanya? Kudapan. Ini kudapan yang berat biasanya, yang terbuat dari kurma, juga keju ya, dan minyak samin. Ya, bersama Rasulullah SAW ya. Lalu Umar melintas, maka beliau memanggilnya ya. Dan Umar ikut makan bersama kita ya. Nah, lalu tangannya menyentuh jariku. Ya, lalu Umar berkata, his. Ya, his itu seperti apa? Apa namanya? Ini nggak boleh disentuh gitu ya. Seakan-akan terkena bara api gitu. Nah, sekiranya aku turuti, ya niscaya kalian para wanita tidak akan ada mata yang melihat kalian. Ya, lalu turunlah ayat hijab ya. Nah, karena keluhan lagi dari Umar ya. Nah, untuk menjaga ya satu sama lainnya. Nah, maka disyariatkan kalau kita ada dalam suatu majlis, dimanapun majlisnya, ya ketika ada suatu golongan laki dan perempuan yang banyak berkumpul, maka tutuplah dengan hijab. Itu syariatnya, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ada walimah atau misalkan ada kajian, ya ada daurah, yang memang itu syariat Islam, yang mana ditutup, ya, dipisahkan antara lelaki dan juga wanita dengan hijab. Ya, atau minimal kalau misalkan tempatnya terlalu luas yang disewa dan kemudian tidak bisa menghijab, pisahkan minimal. Ya, misalkan belakang untuk wanita, depan untuk pria, dan seterusnya. Walaupun ya lebih baiknya kita shutter ya, dipisah. Namun beberapa tempat kan sulit, nggak semuanya bisa seperti itu. Ya, nah, kita lanjut para jemaah sekalian di hadis 1054 ya, dari Salim bin Charj ya, Maula Ummu Syaibah ya binti Qais. Ya, ia adalah kaulah ya. Bahwasanya ia mendengar kaulah berkata, ya tanganku bersentuh dengan Rasulullah SAW dalam satu cawan. Nah, mana pada zaman bahkan di Madinah belum ada syariat turunnya apa syariat hijab, ya. Belum ada. Maka pada saat zaman dahulu ya ketika para wanita ingin meminta wasiat kepada Rasulullah atau ya bermajlis ya kepada Rasulullah, maka belum ada hijab, masih berkumpul satu sama ya. Nah, maka itulah ya, akhirnya turunlah ayat hijab karena kebiasaan atau kejadian-kejadian pada para sahabat. Ya, nah, inilah ya bagaimana indahnya syariat Islam seperti itu ya, para jamaah sekalian. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mengayomi umatnya, ya mengayomi hambanya, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Maka itulah bagaimana sempurnanya syariat Islam. Ya. Nah, kalau ada orang mengeluh, ya orang menghina tentang celah-celah yang ada di syariat Islam, ya, ketahuilah itu adalah salah satu orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'udzubillah min dzalik. Nah, kita lanjut ke hadis 1055 ya. Nah, dari Abdullah bin Umar ya, bahwasannya ia berkata ya, jika seseorang masuk ya, rumah dan yang tidak berpenghuni, ya, hendaknya ia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya. Nah, yang artinya ya keselamatan bagi diri kita. Assalamu alaina ya. Kalau misalkan assalamu alaikum, ya. Ini assalamu alaina. Beda di kum warna itu domir. Ya, domir itu apa? Kata ganti orang. Ya. Kalau kum itu kan kalian. Kalau na itu kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan atas ya hamba Allah yang soleh. Nah, makanya kalau kita masuk ke rumah ya rumahnya kosong atau ya rumah kita sendiri yang lagi nggak ada orang di rumah ya kita tetap mengucapkan salam. Salah satu salamnya seperti ini boleh ya karena kan kita nggak tahu ya di rumah ada jin atau bahkan ya ada malaikat yang menjaga rumah kita ya kan kita berikan salam kepada mereka ya. Dan sesungguhnya mereka adalah hamba Allah yang lebih beriman daripada manusia. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian ya. Nah, di hadis 1056 ya. Nah, ini salah satu ayat yang turun ya. Nah, dari Ibnu Abbas ia berkata ya sambil membaca ya ayat 27 dari surat An-Nur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tadkhulul buyutan. Ya. Janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah. Ghairu buyutikum ya. Yang bukan rumah kalian.
hatta tasta'zinu ya atau tasta'nisu ya wa tusallimu ala ahliha ya sampai kalian ya meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Nah, inilah syariat Islam ya. Kita dalam berhuni aja ke rumah orang atau bertamu kepada kediaman orang lain ya, ada adabnya. Pertama dengan meminta izin ya. Yang kedua dengan memberi salam. Wa istithna min dzalik ya. Lalu ada pengecualian ya dengan ayat tersebut. Nah, ini bisa kalau dalam apa namanya? Ayat itu bisa ada taksis, ada istithna, ada pengecualian di ayat setelahnya ya. Atau bahkan dinasakh hukum ya. Biqaulihi ta'ala ya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 29, laisa alaikum junah ya. Tidak ada dosa bagi kalian ya. Junah itu beban, artinya beban. Antadakhulu buyutan ya. Ketika kalian memasuki rumah ya, ghairu maskunah ya. Yang tidak disediakan. Fiha mata'ul lakum ya. Untuk didiami ya. Yang mana di dalam kalian itu perlu ya. Ada keperluan kalian ya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan ya. Dan apa yang kalian sembunyikan. Ila qauli taktumun ya. Nah, taktuman itu apa? Yang kita maksud, yang kita utarakan ya. Nah, ini bagaimana ya dalam syariat Islam ya? Kita nggak masalah ya. Nah, dan tidak ada dosa bagi kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Maksudnya apa? Ya. Nah, kalau kita masuk kepada kediaman orang lain, ya, kemudian tidak ada orang di situ, ya, atau rumahnya rumah aslinya rumah kosong ya, nggak masalah ya. Karena kalau kita minta izin, ya, siapa yang menjawab kan nggak ada, gitu kan? Nah, maka kita lihat di kandungan hadis ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat kepada kaum muslimin, ya, agar tidak memasuki rumah, ya, selain rumah mereka kecuali tanpa izin, ya. Karena itulah ya penyebab kerusakan-kerusakan pada kaum jahiliyah, yang mana anak-anak dibiarkan masuk ke kediaman orang lain tanpa izin, ya. Nah, karena rumah itu aurat, ya. Nah, karena rumah itu sebagai privasi, ya, aurat bagi penghuni rumahnya. Ya. Jangan sampai itu menjadi celah untuk berbuat kejahatan, ya. Nah, itu di poin pertama. Jadi kalau kita masuk rumah minta izin, ya. Kenapa? Karena sebetulnya rumah itu sebagai aurat kita, sebagai tempat kita untuk menyimpan privasi, ya. Maka janganlah kita bertamu tanpa ada izin, ya. Nah, kemudian di poin ketiga kita bisa lihat tidak ada dosa memasuki rumah kosong, ya. Nanti ditempati tanpa izin, ya. Nah, namun ahli takwil, ya, beberapa apa namanya golongan yang bisa mentakwil, ya. Ini golongan yang bisa mentakwil sifat Allah, ya. Mentakwil sifat Allah itu apa? Menggambarkan sifat Allah. Beda tamsil sama takwil, ya. Tamsil itu memisalkan. Kalau takwil itu menggambarkan, ya. Nah, contohnya ya. Kalau apa namanya? Alu tamsil, mereka itu menggambarkan Allah itu kan punya tangan. Mereka menggambarkan tangannya Allah seperti tangan manusia. Nah, makanya banyak kan agama-agama lain itu yang menggambarkan Tuhan mereka seperti gambaran manusia. Nah, itu karena mereka menganggap ya Tuhan itu seperti manusia. Ini itu ahlu tamsil. Ya. Kemudian takwil itu menggambarkan sifat Tuhan. Afan, kalau dalam akidah ya, para jemaah sekalian. Contohnya ya, Tuhan punya tangan, misalkan Allah punya tangan. Ya, mereka gambarkan tangannya seperti apa. Ya. Itulah kefasikan beberapa golongan. Yang mana seharusnya kita beriman, namun tidak boleh menggambarkan sifat Allah. Jadi ada dua makna ya para jamaah sekalian di sini. Kalau kita bertamu kepada rumah atau kediaman orang lain yang berpenghuni, kita hendaknya minta izin dan juga memberi salam. Nah, kalau tidak ada penghuninya atau memang rumah kosong, tidak masalah kita masuk tanpa izin. Nah, kemudian kita lanjut para jamaah sekalian ya. Di bab 485 yang mana di sini menanggapi ya sebuah ayat
di surat An-Nur ayat 58, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aimanukum. Nah, hendaklah ya budak-budak kalian itu yang di rumah kalian atau asisten rumah tangga kalian meminta izin kepada kalian. Ya. Nah, kita lihat di hadis 1057 ya, tentang ayat tersebut ya. Ayat ini adalah untuk pria ya, bukan untuk wanita. Ya, wallahu a'lam ya. Beberapa hadis itu ya. Jadi jangan dikira mutlak ya. Jangan dikira mutlak. Maksudnya salah satu kekhususan itu, salah satu syarat ini untuk pria. Dan juga wanita tentu harus minta izin. Jadi ya, hadis ini ya turun karena ya perilaku dari seorang lelaki gitu. Ya. Jadi nggak masalah ya. Nah, atau apa ya, bukan nggak masalah ya. Ini bukan hanya khusus untuk pria. Namun hadis ini memang ditujukan atau terjadi kepada lelaki gitu. Ditunjukkan kepada lelaki ya. Hendaknya budak lelaki ya meminta izin ya, ketika memasuki pekarangan tuannya ya. Walaupun ini hadisnya doif ya, namun maknanya tetap bisa diambil karena tidak dimaudukan. Kalau udah maudu bisa nggak, berarti nggak boleh diambil sama sekali. Nah, kemudian kita lanjut ke firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, ya, di surat An-Nur ayat 59 ya. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Jika anak laki-laki itu ya telah mencapai usia balik. Nah, salah satu batas mukallaf pada seseorang, baik laki mau perempuan kan ketika dia balik. Ya. Nah, ketika dia balik, maka ada hukum-hukum Islam atau seluruh hukum Islam yang wajib itu atau yang haram masuk kepada orang tersebut. Ya. Kepada anak tersebut ya, seperti hadis 1058 dari sahabat Ibnu Umar ya, bahwa jika ada seorang anak yang telah mencapai usia balik atau dia mencapai kondisi balik ya, harus dipisahkan ya. Nah, anak itu tidak boleh masuk menemuinya kecuali meminta izin. Nah, ini seharusnya ya. Ketika anak sudah balik, maka pisahkanlah ruangan atau kamar antara bapak dan juga ibunya ya. Nah, bahkan ya ketika ia ingin memasuki kamar orang tuanya, hendaknya meminta izin ya. Itu adatnya ya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim yang hakiki ya, meniru akhlak Rasulullah SAW yang mana diajarkan melalui hadis-hadisnya ya. Ketika anak sudah usia balik, meminta izinlah kepada kedua orang tua ya, untuk menemuinya ya, atau memasuki kamarnya ya. Nah, kita lanjut para jemaah sekalian ya. Di bab 487 ya, anak laki-laki meminta izin kepada ibunya. Ini mirip dengan hadis sebelumnya ya. Dari Al-Qamah, ia berkata, seorang laki datang saya bertanya kepada Abdullah, ya, apa aku ya harus meminta izin kepada ibuku ya, ketika memasuki kamarnya? Dia menjawab, iya tidak. Ya. Pada setiap waktunya, ia senang jika engkau melihatnya. Ya. Ini seperti hadis 1060. Ya. Nah, seorang laki bertanya kepada Hudzaifah, apa aku meminta izin kepada ibuku? Ya. Dia menjawab, ya, jika engkau tidak meminta izin kepadanya, ya, engkau akan melihat apa yang tidak ia sukai. Jadi tergantung kondisi. Kita bisa lihat di sini kadang hadis ya, dari kedua hadis tersebut meminta izin tidak hanya bagi ya yang bukan muhrim. Nah, yang muhrim pun ya melainkan juga berlaku bagi yang muhrim jika hendak masuk kepada ya kamarnya. Dikarenakan ada kalanya saat seorang ibu atau saudara perempuan sedang dalam keadaan ya terbuka auratnya. Mana itu tidak boleh ya, dalam syariat ya. Nah, maka bagaimana ya? Nah, seperti dalam riwayat Zainab ya, bila mana Abdullah dalam ya datang dari suatu hajat ya, lalu mendekati pintu, ia ya mengetuk ya, meminta izin dahulu karena tidak ingin mengagetkan kami ya. Nah, akibat terlalu kepada suatu uh, sesuatu yang dilihat tidak mengenakan atau tidak patut terlihat ya. Sanatnya sahih berarti hadisnya insya Allah sahih ya. Maka itu ya, nah, bagi umat sekalian yang punya anak laki atau apa namanya, nah, saudara lelaki ya, nah, kalau sudah balik hendaknya ya, beritahukan ya untuk ketika bertamu
atau masuk kamarnya, minta izin dahulu, ya. Dan jangan biasakan ya, walaupun anak sendiri lelaki, ya masuk ke dalam kamar apa ya tanpa izin. Ya. Karena ini syariat Islam, mintalah izin. Nah, kemudian kita lanjut ya di bab 488 ya, ketika seorang anak lelaki meminta izin kepada ayahnya. Ya. Nah, di hadis 1061 dari Musa bin Tolha, ia berkata, aku bersama ayahku untuk menemui ibuku. Nah, ayahku masuk, lalu aku mengikuti. Ya. Kemudian ayahku menoleh kepadaku dan mendorongku hingga aku membuatku duduk di atas ya eh, jatuh ya gitu ya. Nah, kemudian berkata, apakah engkau masuk tanpa izin? Ya. Nah, maka itu ya, bagaimanapun ya, kita masuk kemanapun kita masuk ya, ke ruangan ya, yang milik privasi orang lain, izin dulu ya. Walaupun itu muhrim kita ya, walaupun itu ya eh, mahram kita ya, minta izin dahulu ya. Kemudian kita lanjut ke bab 499 ya, minta izin kepada ayah dan anak lelaki ya. Nah, di hadis 1062 dari Jabir ia berkata, ya, seorang harus meminta izin kepada anaknya, ya, ibunya ya meskipun sudah lanjut usia, ya, saudara lakinya maupun saudaranya dan perempuannya dan ayahnya ya. Jadi walaupun sama saudara, ya, jangan ujuk-ujuk masuk, ujuk-ujuk masuk gitu ya. Izin dahulu ya. Karena kita nggak tahu privasi apa yang saudara kita miliki ya. Nah, lagi membuka baju atau bagaimana kan nggak patut untuk dilihat ya. Nah, atau lagi mempunyai suatu urusan ya atau kerjaan yang nggak bisa diganggu ya, izin dahulu ya. Itulah sepatutnya bagaimana seorang muslim menjaga ya aurat satu sama lain. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 490 ya, minta izin kepada saudara perempuan ya. Dari Atha ia berkata ya, aku bertanya kepada Ibnu Abbas ya, apakah aku meminta izin kepada saudara perempuanku? Ya, dia menjawab ya. Ya. Nah, kemudian diulangi lagi. Ya. Ya. Dan berkata dua saudaraku ya serumah denganku dan aku menanggung nafkah keduanya. Ya, haruskah aku meminta izin ketika masuk ke ruangan mereka? Ibnu Abbas menjawab lagi. Untuk soal kedua, ya. Ya, apakah engkau melihatnya, ingin melihat keduanya dalam keadaan auratnya terbuka? Maka dia membacakan ayat ya, ya, "Widza balagal atfal minkumul hulum." Ya. Nah, afwan ya, sebelumnya ada ayat ya, ya alladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya hendaklah ya, baik ya, budak kalian ya meminta izin ya uh, kepada kalian ya, uh, ila salah satu auratin lakum ya. Nah, kepada meminta izin kepada kalian ya ketiga waktu ya. Nah, yang mana waktunya sudah kita bahas tadi ya. Hmm. Kemudian dilanjutkan lagi ya wa idza balagul atfalu minkumul hulum. Dan juga ketika ya saudara-saudara kalian atau anak-anak kalian telah balik. Ya. Nah, maka di sini Ibnu Abbas menanggapi kedua ayat tersebut ya dengan perkataan ya. Ibnu Abbas menjawab ya. Jadi izin itu adalah wajib sesuai dengan dua ayat yang tadi. Ya, untuk budak kalian, untuk ya asisten rumah tangga, untuk anak-anak, untuk saudara wajib. Ya. Nah, maka Ibnu Jurayj menambahkan, ya, salah satu ulama menambahkan ya, tabiin wajib bagi semua manusia. Ya. Nah, jadi bagaimanapun ya kita punya ruangan atau apa, kalau itu punya kita sendiri ya, punya jamaah sendiri ruangannya, orang lain maupun saudara, anak, istri apa, minta masuk izin. Ya. Nah, izin dahulu. Ya. Itu sepatutnya sebagai ya meminta izin dalam memasuki ruangan ya, atau kamar ya. Nah, walaupun saudara, ya, walaupun satu mahram, minta izinlah untuk memasuki ruangan saudara kita. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Itulah syariat Islam. Ya. Nah, liyarfa'al juhala min ummatihi.
untuk mengangkat kebodohan dari umatnya. Ya. Nah, maka inilah tujuan dari Rasulullah SAW diutus untuk yubalik, untuk menyampaikan syariat Islam. Nah, bagaimana kita mempraktekannya sekarang itu adalah kewajiban kita untuk menjaga syariat Islam tersebut. Ya. Kemudian kita lanjut para jemaah sekalian, ya di bab selanjutnya meminta izin kepada saudara laki. Nah ini kebalikan, ya. Nah, di hadis 1064 dari Qudus bin Abdullah, ia berkata, ya orang lelaki meminta izin kepada ayahnya, ibunya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, semuanya minta izin, ya. Dan di hadis 1065, ya, dari Ubaidillah bin Umair, ia berkata bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari meminta izin untuk menemui Umar bin Khattab, ya. Tapi Umar tidak memberi izin, ya, karena kesibukannya. Maka Abu Musa pulang, ya. Setelah Umar menyelesaikan urusannya, ia bertanya, tidakkah aku mendengar surah Abdullah bin Qais, ya. Nah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, ya. Nah, izinkan dia masuk. Orang-orang berkata, ia telah pulang, wahai Umar. Kemudian Abu Musa dipanggil, ya. Nah, setelah sampai di rumah Umar, lalu ia berkata, kami diperintahkan untuk itu, ya. Nah, untuk tidak mengganggu privasi orang kalau dia tidak mengizinkan. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, bawakanlah kepadaku keterangan mengenai hal tersebut, ya. Nah, lalu Abu Musa, ya, bertolak menuju ke majlis kaum Ansor, lalu bertanya kepada mereka. Mereka pun menjawab, tidak ada, ya, orang yang dapat menjadi saksi untukmu, ya, mengenai hal itu kecuali yang paling muda di antara kami, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Ya. Lalu dia, ya, pergi mengajak Abu Sa'id menemui Umar. Ya. Maka Umar berkata, apakah perintah dari Rasulullah? Ya, ini luput dariku. Aku terlena persoalan jual beli besar, ya, yakni keluar untuk berdagang. Ya, maka inilah, ya, para sahabat itu, ya, mereka itu saling satu sama lain dalam amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Walaupun yang menasihati itu yang lebih muda, ya. Nah, berbeda kalau zaman sekarang, ya, para jamaah sekalian, ya, ada beberapa yang sudah lebih tua atau sudah lanjut usia, ketika dinasihati yang lebih muda, ya, mereka tidak ingin digurui, ya, tidak ingin mendapatkan suatu petuah dari yang lebih muda, ya. Seakan-akan apa namanya, suatu yang tidak bermanfaat, ya. Namun berbeda dengan para sahabat, ya. Bahkan Umar, ya, asistennya, ya, sebagai pendamping Rasulullah SAW saja, ya, mendengar dari nasihat yang lebih muda, ya. Ya, tidak acuh tak acuh, ya, tidak gengsi mereka, ya. Maka kita lihat di kandungan hadis ini, ya, bahwa meminta izin itu adalah hukum syar'i, ditetapkan oleh syariat, ya. Bukan manusia, tapi syariat. Siapa yang menegakkan syariat itu Allah, ya. Nah, nah, dan juga, ya, sunnah untuk meminta izin 3 kali dan juga mengucapkan salam, ya. Nah, ini digabung menjadi satu, ya. Nah, inilah, ya, bahwasannya, ya, Rasulullah SAW, ya, menyampaikan syariat kepada kita, ya, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita praktekkan, ya, sebagaimana para sahabat mempraktekkan hal tersebut dan menjadikan pelajaran-pelajaran untuk para sahabat yang lain, ya. Kita lanjut, ya, para jamaah sekalian, ya. Nah, di bab 493, ya, tadi kan kita telah bahas, ya, di bab sebelumnya, ya, sembari meminta salam dan juga minta izin dan juga memberi salam. Ya, bagaimana ketika meminta izin yang bukan salam? Nah, maka di hadis 1066 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa berkata, ya, mengenai meminta izin, ya, sebelum mengucap salam, ya. Nah, dia tidak diizinkan hingga ia mendahulinya memberi salam. Nah, maka, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, sambil salam, ya, itu sebenarnya sudah minta izin, ya, assalamualaikum, ya, izin untuk masuk. Nah, maka, ya, diiringilah dengan salam, ya. Itu menjaga syariat Islam, jangan hanya untuk izin saja, ya, namun diiringi dengan salam. Ini seperti di hadis 1067, ya, dari sahabat Abu Hurairah, ya, ia berkata, ya, bila mana ada yang masuk tanpa mengucapkan assalamualaikum, salam, maka katakanlah tidak hingga dia
membawa kunci, yaitu yang mengucapkan salam. Ya. Itulah bagaimana Islam menjaga adab. Bahkan ketika kita bertamu, ya, ucapkanlah salam. Ya. Nah, karena yang telah kita bahas, ya, salam itu bukan hanya untuk kita, ya, menyapa seseorang, tapi mendoakan orang lain, pemilik rumah, saudara kita, dan seterusnya. Maka ketika kita bertamu atau menemui orang lain, ya, dahululah dengan salam. Itu bagaimana syariat Islam mengatur kita dalam menemui orang lain atau dalam kita berakhlak, ya, kepada sesama saudara semuslim. Kita lanjut para jamaah sekalian, ya. Di bab 494, ya, apabila ia melihat tanpa izin, ya, maka seakan-akan matanya seperti tercungkil. Nah, seperti di hadis 1068 dari sahabat Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mengintip rumahmu, lalu engkau melempar dengan batu kecil sehingga matanya terlepas, maka engkau tidak berdosa. Ya. Nah, ini berarti kalau sudah ada ancaman pada zaman sekarang, hukumnya haram, nggak boleh, ya. Nah, kita mengintip rumah orang lain tanpa izin, ya. Nah, dan ini diancam oleh Rasulullah SAW, itu hukumnya haram, nggak boleh dilakukan. Kenapa? Kalau ada ancaman, ketika ada ancaman, hukum terdekat yaitu haram, itu nggak boleh. Ini ada beberapa pendapat, ya, dari beberapa ulama, ya, yang mana, ya, sebetulnya, ya, hukumnya tidak boleh tentu, ya, dengan pendapat-pendapat ulama, ya, yang menegaskan tentang hal tersebut. Ini kita lanjut ke bab 1060, hadis 1069, ya, dari sahabat Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW sedang berdiri sholat. Lalu seseorang melongok ke dalam rumah beliau, lalu beliau mengambil satu anak panah dari busurnya, ya, dan mengarah kepada mata orang tersebut. Ini ancaman lagi, ya. Nah, tidak masalah sudah, ya. Nah, tidak boleh mengintip, ya, atau melihat rumah saudara kita tanpa izin, ya. Nah, kita lanjut ke bab 495, meminta izin tujuannya agar menjaga pandangan, ya. Nah, seperti hijab, ya, untuk menjaga pandangan, ya, nah, sang tamu kepada pemilik rumah, ya. Kita lihat di hadis 1070 dari Sahl bin Sa'ad, yang mengabarkan kepada Ibnu Syihab, ya, bahwasanya seseorang lelaki mengintip dari lubang pintu rumah Rasulullah SAW, sementara beliau sedang memegang, ya, penggaruk untuk menggaruk kepala beliau, ya. Nah, ketika melihat Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau sekiranya aku tahu engkau sedang melihat aku, misalnya aku akan tusuk matamu, ya, dengan alat ini, ya. Lagi-lagi, ya, tidak boleh kita, ya, memandang atau melihat, ya, kediaman orang tanpa izin, ya. Nah, seperti di hadis, ya, selanjutnya, ya, di hadis 1071, ya, inna maju'ilal idzn min ajlil basar. Sesungguhnya izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan, ya, salah satunya, ya. Nah, selain kita berakhlak yang mulia, ya, kita tahu adab-adab untuk menemui orang lain, yang paling penting adalah menjaga pandangan kita, ya, seperti di hadis sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kita masuk keadaan, ya, aurat lagi terbuka, ya, atau lagi privasi yang sedang ia kerjakan, mengganggu kerjaan orang lain, ya, mengganggu kegiatan orang lain, ya. Nah, maka, ya, izin itu disyariatkan dalam Islam untuk menjaga pandangan juga, ya. Kemudian kita lanjut di hadis 1072 dari sahabat Anas bin Malik. Ia berkata, ya, seorang laki mengintip dari celah-celah kamar Rasulullah SAW, ya. Lalu beliau mengambil busur panah, ya, orang itu lalu segera mengeluarkan kepalanya, yaitu mencabut kepalanya untuk mengintip dari Rasul. Inilah, ya, bagaimana kita disyariatkan dalam Islam untuk jangan, ya, kita jangan mengintip, ya, sampai kita mendapatkan izin, ya. Kalau nggak dapat izin gimana? Sudah tinggalkan. Seperti dari perilaku para sahabat-sahabat sebelumnya. Lanjut ke hadis 1073, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, ya, aku meminta izin untuk bertemu Umar, ya, sampai 3 kali izin, ya, dan aku tidak diizinkan masuk. Lalu aku pulang. Ini lebih lengkap, ya. Kemudian Umar mengutusku untuk memanggilku, ya.
mengutus orang lain untuk memanggil diriku, ya, memanggil Abu Musa. Ya. Kemudian dia berkata, ya wahai Abdullah, ya, beratkah bagimu tertahan berdiri di depan pintuku atau menunggu? Ya. Ketahuilah orang-orang lain juga berat tertahan berdiri di depan pintuku untuk menunggu. Ya. Maka ia menjawab, ya, aku tidak begitu, ya, melainkan aku telah meminta izin kepadamu 3 kali untuk, ya, masuk kepada kediaman. Tetapi tidak kunjung izin untuk aku masuk kepada kediaman. Nah, karena itu aku pulang. Ya. Lalu Umar bertanya, dari siapa engkau mendengar hal tersebut? Ya. Maka dia menjawab, ya, Abu Musa menjawab, dari Rasulullah SAW. Ya. Maka Umar bertanya lagi, ya, apakah engkau, ya, mendengar dari Rasulullah SAW yang belum kami dengar? Ya. Dan jika engkau tidak membukti atau dalil tentang hadis ini, nah, maka akan hukum kau, ya, seperti orang yang menghukum hadis maudhu, ya. Ya. Aku pun keluar menemui kaum Ansor, ya, yang sedang berduduk di masjid, ya. Lalu bertanya kepada mereka, ya, apakah ada yang melakukan tentang hadis ini? Lalu aku ceritakan, ya, apa yang dikatakan oleh Umar. Ya. Lalu mereka berkata, tidak ada yang bangkit, ya, untuk meyakinkan hadis tersebut, lalu, ya, kecuali orang yang paling muda, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Nah, maka, ya, ia menurutkan kami pernah, ya, keluar bersama Rasulullah SAW menuju rumah Sa'ad bin Ubadah. Ya, ketika tiba, beliau memberi salam, tetapi tidak ada jawaban. Ya, beliau lalu mengulanginya 2 kali sampai 3 kali, tapi tidak ada yang menjawab. Lalu beliau bersabda, ya, kita telah menemuinya kewajiban kita, memenuhi kewajiban kita atau batasan kita itu dah 3 kali. Ya. Lalu beliau pulang. Ya, sesudah itu saat menyusul beliau, saya berkata, wahai Rasulullah, ya, nah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah engkau memberi salam sejak pertama, ya, melainkan aku sebenarnya dan mendengar dan aku menjawab salam. Hanya saja aku ingin engkau memperbanyak salam kepadaku dan juga kepada keluargaku. Ya. Abu Musa lalu berkata, ya, demi Allah, aku benar-benar seorang yang mendapatkan kepercayaan, ya, yang dipercaya dari atas ucapan tersebut, ya, ucapan Rasulullah SAW. Ya. Lalu Umar berkata, ya benar, akan tetapi aku ingin memastikan. Jadi sini, ya, di mana syarat 3 kali mengetuk atau meminta izin itu turun, ya, yang mana para sahabat Umar pun, ya, ingin memastikan tentang hadis tersebut, ya. Insya Allah hadisnya sahih, ya. Yang mana memastikan hadis tersebut adalah Umar sendiri, ya. Yang mana, ya, Umar tidak menuduh, ya, Abu Musa berkata bohong atau membuat hadis palsu, ya, tentu tidak, cuma untuk memastikan kekuatan dari hadis tersebut, ya. Nah, sampai hadis 1073 para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, ya, tentang adab untuk meminta izin atau bertamu, ya. Sudah cukup para jamaah sekalian? Kalau gitu, ya, kita lanjut ke bab selanjutnya, ya. Ada yang ingin bertanya, Silakan. Sementara cukup Ustaz. Cukup, ya. Oke, kita lanjut ke bab 497, ya. Nah, panggilan seseorang adalah pemberian izin. Ya. Ini biasanya kalau anak kecil, ya. Nah, atau orang yang sudah dekat biasanya. Di hadis 1074 yang dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, apabila seseorang dipanggil, maka itu telah diberi izin, ya. Nah, ada orang, ya, mengetuk dan kita tahu orangnya, ya, kita panggil fulan, ya, tafadhol, silahkan, gitu kan. Masalah itu pemberian bukti untuk diberi izin. Ketika ada seseorang yang bertamu, kemudian dipanggil namanya oleh pemilik rumah, ya. Nah, kemudian di hadis 1075 dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian diundang lalu ia datang bersama orang yang diutus, ya, maka ia adalah izinnya. Ya, kalau walimah, ya kan, bisa bapak fulan atau ibu fulan, fulana, dan juga sekeluarga. Maka membawa keluarganya nggak masalah, karena itu izin darinya, ya. Kemudian kita lanjut di hadis 1076, ya, dari Abu Hurairah kembali, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasul rojuli dan rojuli izin, ya, mengutus orang yang dibawa oleh orang tersebut
ya adalah izin untuknya, ya. Ini nggak masalah ya. Ya asalkan pemilik rumah juga memberi izin ya. Jangan sampai kita membawa orang namun pemilik rumah tidak ridho. Itu nggak boleh ya. Lanjut ya, sedikit lagi ya. Dari Abu Alaniyah, ia berkata, aku pernah datang ke kediaman Abu Said Al-Khudri dan aku memberi salam, ya, tetapi tidak diberi izin, tidak kunjung untuk menjawab salam. Nah, untuk kedua kali pun ya tidak diberi izin juga. Lalu aku memberi salam kepada ketiga kali dengan mengeraskan suaraku, ya, tapi juga tidak diberi izin. Ya. Akhirnya aku pulang, ya, atau menyingkir kepada salah satu sudut. Lalu aku duduk di sana. Ya, kemudian keluarlah seorang anak kecil, saya berkata, masuklah. Ya. Maka aku pun masuk. Abu Said berkata kepadaku, ya, kalau saja tadi engkau memberi salam sekali lagi, ya pastilah engkau tidak akan diizinkan masuk. Ya, kalau engkau 4 kali dia tidak ya memberi salam, maka Abu Said tidak akan memberi izinnya masuk. Ya. Lalu aku bertanya kepadanya tentang bejana-bejana tempat pembuat khamar, ya, nah, atau apa tong-tong ya yang bisa disimpan untuk khamar. Tidak ada satupun pertanyaanku melainkan dia menjawab haram. Ya. Segala bentuk yang aslinya halal para jemaah sekalian, tapi digunakan untuk keharaman, untuk kemaksiatan, hukumnya menjadi haram atau berdosa. Hingga aku bertanya kepadanya tentang jaf ya, atau bejana dari kulit tidak diikat. Maka ia menjawab haram. Ya. Nah, maka itulah ya, berkait bejana kulit itu ya pada bagian atasnya diikat tali sehingga tertutup erat. Ya. Nah, apakah ya, hadis ini telah dinasakh? Wallahu alam bisawab ya. Bejana atau misalnya piringan dari kulit. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin jarang kita temui ya. Tapi kalau zaman dahulu ya bejana atau apa namanya botol ya itu bisa dari kulit binatang, kulit unta, ya, kulit keledai yang dikeringkan nanti diikat ya untuk menjadi bejana. Maka di sini ya, nah, tidak boleh kita ya, meminta izin lebih dari 3 kali. Ya. Nah, nah inilah ya. Nah, berarti tentang hukum-hukum yang tidak diketahui oleh para sahabat ya, merupakan itulah ya, kelebihan dari mereka. Ya. Nah, mereka terus-menerus menuntut ilmu, ya, mencari ilmu dari sahabat-sahabat yang lain. Ya. Itulah keutamaan dari para sahabat. Ya. Kemudian bagaimana ketika berdiri di depan pintu? Ya. Kita lihat di bab 498, ya, di ayat 1078, ya. Dari Abdullah bin Busr, ya, atau Basr, ya, sahabat Rasulullah SAW menceritakan kepadaku, ya, bahwasanya Rasulullah SAW apabila mendatangi sebuah pintu hendaknya meminta izin untuk masuk. Ya. Beliau Rasulullah SAW tidak menghadap ke arah pintu, melainkan beliau berada di samping kanan atau sebelah kiri. Ya. Jika diizinkan masuk, jika diizinkan, ya Rasulullah SAW akan masuk. Ya. Jika tidak, ya maka beliau akan pergi. Ya. Tidak malah mengetuk atau misalnya ngeluh ya berkali-kali ya. Inilah bagaimana ya Rasulullah SAW mempraktekkan bagaimana kita bertamu ya. Kenapa tidak di depan pintu langsung? Karena siapa tahu ketika kita buka pintu ya atau pemilik pintu membuka rumah ada yang belum di shutter, belum ditutupi. Ya, maka hendaknya menunggulah pintu ya sampai diberi izin ya, di sebelah kanan atau sebelah kiri dari pintu. Oke, kemudian kita lanjut di bab 499 ya. Nah, jika meminta izin lalu dikatakan tunggu sampai aku keluar, maka hendak di mana ya sang meminta izin menunggu. Kemudian ya kita lihat dari Muawiyah bin Hudayj dari ayahnya ya. Aku datang kepada Umar bin Khattab kemudian aku meminta izin masuk. Ya, orang-orang di sana berkata kepadaku, tetaplah di tempatmu hingga beliau keluar menemuimu. Ya. Maka aku pun duduk di dekat pintunya, kemudian Umar keluar menemuiku. Ya. Dia lalu meminta dibawakan air untuk berwudu. Kemudian beliau mengusap kedua khufnya, ya, kedua telapak kakinya. Ya. Dan aku berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah wudu yang kau lakukan ini karena ya baul atau buang air kecil? Dia menjawab, karena buang air kecil atau karena yang lain. Ya. Nah, maka di sini disunahkan menunggu ya di dekat pintu ya. Nah, setelah meminta izin
atau duduk untuk berdiam, ya. Tidak mengintip, tidak mengganggu yang lainnya, atau tidak menggedor-gedor ya, berkali-kali, ya. Nah, inilah adab dalam Islam ketika bertamu atau meminta izin kepada perkarangan atau kediaman orang orang lain. Tapi hadis 1079 pada zaman sekarang ada yang ditanyakan, ya, tentang meminta izin, ya, atau memberi salam untuk kita memasuki atau bertamu kepada saudara kita, ya, itu kepada kediaman kerabat kita, ya. Itu sudah cukup para jamaah sekalian. Cukup jelas. Ustaz. Ustaz. Kalau sudah cukup ya para jamaah Cukup sekalian, ya. jelas. Oke. Nah, kalau sudah cukup ya mungkin kita akhiri, ya. Pertemuan Pak kita Ustadz, pada, ya, silakan Pak Um. Ustadz, boleh saya bertanya yang lain, Pak Ustadz, perihal ziarah Boleh, kubur? boleh, silakan Um. Begini, saya ada dengar bahwa kalau kita ziarah, ada rumput di atas makam, itu tidak boleh dibersihkan semua, kecuali yang kering-kering atau hanya merapikan aja. Dan apakah benar rumput-rumput itu bertasbih untuk mayat yang ada di dalam kubur itu? Bagaimana, Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Jazakallah khair. Oke. Apaan wa ya Um, ya. Ini walau alam, ya, hadisnya sahih atau tidak, ya. Mungkin bisa Iya. jadi sahih tapi Anda belum menemukan. Namun harus digarisbawahi, ya. Jadi dalam setiap dalil itu ada namanya wajhul dilalah. Wajhul dilalah itu inti atau syariat dalam dalil tersebut. Di sini, ya, illah kita nggak boleh memotong atau mengganggu, ya, rumput-rumput ketika dikubur itu kan karena dia bertasbih kepada sang penghuni kubur, begitu. Nah, ingat, bertasbih kepada atau untuk nih, ini beda soalnya. Kalau untuk, ya, penghuni kubur itu masih bisa diterima syariat. Apa untuk bertasbih, ya, kepada penghuni kubur ini syirik, Ya. ya. Bertasbih itu kepada Allah untuk orang lain. Nah, itu harus dipahami. Ya, misalnya kita astagfirullah, ya, kita mohon ampun kepada saudara kita itu boleh, ya. Tapi kalau bertasbih kepada orang lain berarti kita memuji dengan kedudukan seperti Allah kepada makhluk, ya. Nah, walau alam apakah hadisnya sahih atau tidak, ya. Tapi kalau misalkan nanti Anda coba cari, ya, kalau misalkan sahih, ya tafadhol, berarti boleh diamalkan, ya. Namun kalau setahu Anda, ya, dari hadis yang lain, ya, ini berarti pengetahuan bukan dari Anda, ya, dari Rasulullah. Untuk kuburan itu kita boleh merapikan, ya, boleh merapikan, ya, tumbuh-tumbuhan yang liar kita boleh potong, ya. Tapi penyebabnya karena rumput-rumput itu bertasbih, ya, Allah alam, ya. Namun memang ya sejatinya setiap makhluk Allah itu memang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu memang sejatinya. Setiap makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Namun apakah ini khusus, ya, terjadi atau misalkan ilahnya, alasannya, ya, pada kuburan tersebut, wallahu a'lam bisawab. Itu ya jawaban dari Ana, insyaallah ya. Jadi Ana nggak bisa pastikan aman tersebut benar atau tidak, ya. Karena Anda belum mendapati hadisnya, ya, karena belum, pengetahuan Anda masih terbatas, ya. Namun walau alam yang Anda ketahui untuk berziarah kubur itu memang kita disyariatkan untuk merapikan kuburan, ya, itu sahih. Kita disyariatkan untuk merapikan kuburan, ya, dalam bentuk apapun, ya. Baik ada tumbuhan liar atau bagaimana, ya, kita disyariatkan untuk merapikan. Selalu terjawab ya. Baik, Pak Ustadz. Jazakallah khair. Afwan wa yafikum, wallahu alam Barakallahu fikum. ya. Wafikum barakallahu. Ya, mungkin dari para jamaah sekalian yang lain ada yang ingin ditanyakan? Afwan Ustadz izin bertanya. Ya, silakan Terkait dengan pertanyaan sebelumnya, jika kita ziarah sesuai tuntunan, kita mendoakan dengan doa-doa yang sahih, kemudian beristighfar dan lain sebagainya. Namun apabila yang bersangkutan setelah mendoakan kemudian bercerita, berkeluh kesah kepada Ya. sang penghuni kubur, bagaimana? Ustaz, Nah, bismillah sebut ya.
Nah, tujuan untuk berkeluh kesah ini apa Om ya? Maksudnya untuk meluapkan emosinya atau untuk curhat atau bagaimana? Nah, itu kan harus dilihat, kan Om? Nah, nah karena ya was-was syaitan itu pintunya dari mana aja gitu kan? Karena awalnya ziarah kubur itu kan disyariatkan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada kematian, gitu kan? Nah, lalu muncullah was-was syaitan. Oh, ziarah kubur itu ada doa-doa khusus, ada kita meminta pertolongan kepada sang mayit. Nah, itu nggak benar. Nah, maka kita harus jaga nih. Kalau bisa, kita mengamalkan amal soleh dari syariat Islam itu seperti ziarah kubur itu dengan tuntunan syariat Islam aja cukup. Ya nggak perlu kita apa namanya ngeluh-ngeluh apa cerita panjang-panjang ya. Nah, takutnya fitnah. Ya, takutnya orang yang melihat itu nggak ngerti agama dan akhirnya, oh ini ada syariat baru ya jangan. Tapi kalau di sekitar, misalkan kita membawa rombongan dan mereka semua ngerti dengan syariat Islam itu nggak masalah. Ya misalkan ya cuma apa buat meluapkan emosi atau bagaimana ya, ya sudah cerita ya itu nggak masalah. Memang itu ya. Jangan sampai suatu yang mubah ini ya nanti menjadikan suatu yang syirik gitu. Akhirnya menjadi haram. Makanya itulah innamal amalu bin niat. Ya, maka tergantung niatnya kan. Jadi walau alam ya nggak masalah Om ya. Masalah ya. Kita misalkan bercerita di depan kuburan ya. Walaupun harus kita hati-hati ya terhadap apa yang kita lakukan kan. Karena ada celahnya itu pasti ada aja. Di dalam syariat itu ada celah. Ada celah-celah untuk diselewengkan dalam syariat. Maka harus kita berhati-hati. Itu Om ya, insya Allah Om ya. Saya jawab ya. Baik Ustaz, terjawab. Insya Allah anak sampaikan ya. Jazakallah khair. Apa anu ayaki Om? Ya mungkin dari jamaah yang lain ada yang ditanyakan. Kalau sudah cukup insya Allah Om. Insya Allah sudah cukup ya. Hmm. Insya Allah ya, kalau sudah cukup ya pada materi pagi hari ini ya kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini yang mana insya Allah ya setiap amal soleh kita ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ya segala amal soleh kita menjadi amal jariah kita dan juga pemberat ya amal soleh kita di hari ya ditimbang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Ini ya Rabbal alamin dan insya Allah kita ya, dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW sampai surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya Rabbal Amin. Nah, minta maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan ya dari yang anak sampaikan atau anak ucapkan ya. Barakallahu fikum para jamaah sekalian ya. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Ya, tafadhol yang ingin Barakallah. izin. Barakallahu